Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya di channel Cantika Morotal. Semoga para sahabat semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para sahabat semuanya dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya, terutama yang menyaksikan video ini atau mengikuti kajian ini, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat dan keridhaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah. Sahabat Cantika Morotal yang dirahmati Allah, dalam kajian kali ini sangatlah penting bagi orang yang mengalami kesusahan atau banyak hutang, sehingga para sahabat semuanya terlalu banyak memikirkan hutang, terlalu banyak pikiran sehingga hatinya terbelenggu, tidak konsentrasi untuk bekerja. Maka dari itu, lakukanlah amalan atau cara ini. Insya Allah pikiran Anda akan damai, pikiran Anda akan tenang, rezeki Anda insya Allah akan mengalir deras, dan segala hajatnya insya Allah akan segera Allah kabulkan. Amin. Allahumma amin. Dalam riwayat hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang tidur diibaratkan oleh Rasulullah sebagai orang yang memiliki belenggu ketika ia terbangun dari tidurnya dan berwudu. Maka lepaslah belenggu dari dirinya. Bahkan apa yang menjadi keinginannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para sahabat ya. Jadi setelah atau sebelum bangun tidur, sebelum tidur marilah berwudu atau mensucikan diri dulu. Dua orang laki-laki dari umatku, di mana salah seorangnya bangun malam dan membawa dirinya untuk bersuci, sementara ia terbelenggu beberapa belenggu. Nah, kemudian berwuduklah. Ketika berwudu, membasuh kedua tangannya, terlepaslah satu belenggu. Ketika berwudu, membasuh wajahnya, maka terlepaslah belenggu lainnya. Ketika berwudu, mengusap kepalanya, maka terlepaslah belenggu lainnya. Ketika membasuh kedua kakinya, maka terlepaslah belenggu berikutnya. Kemudian Rabb berfirman kepada mereka ada di balik hijab, lihatlah hambaku ini, ia mengatasi dirinya, apapun yang diminta hambaku itu kepadaku, maka permintaan itu untuknya. Dan ketika waktu tidur ya para sahabat ya, ini juga wajib didengarkan.
Tidur dengan posisi miring ke kanan, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, ketika kamu akan tidur, maka berwuduklah seperti yang kamu lakukan untuk sholat, lalu berbaringlah di sisi kanan tubuhmu. Dalam riwayat lain beliau juga bersabda, berbaringlah di tulang rusuk kananmu. Dua hadis tersebut sesungguhnya adalah dasar anjuran agar kita tidur dalam posisi miring ke kanan. Dilihat dari aspek kesehatan, tidur dengan posisi miring ke kanan sesungguhnya berfungsi untuk mengistirahatkan otak kiri kita, mengurangi beban kinerja jantung kita, mengistirahatkan perut kita, meningkatkan waktu penyerapan nutrisi tubuh kita, dan menjaga kesehatan paru-paru kita. Inilah beragam manfaat posisi tidur miring ke kanan. Dan membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas dalam sebuah hadis, Aisyah menuturkan bahwa Rasulullah apabila akan tidur, beliau meniup di kedua tangannya membaca surah Mu'awwaziyat, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu beliau mengusapkan kedua tangannya pada tubuhnya. Dalam riwayat yang lain dituturkan bahwa Nabi Muhammad apabila menghampiri tempat tidurnya, beliau menyatukan kedua telapak tangannya kemudian meniupnya. Dan lalu membacakan pada keduanya, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke seluruh tubuhnya yang dapat beliau jangkau. Beliau mulai dari kepala, wajah, dan bagian depan tubuhnya. Beliau melakukan itu sebanyak 3 kali. Lakukan dengan cara ini, insya Allah hidupnya akan tenang, hidupnya akan damai, segala kesusahan akan pergi. Lakukan setiap hari. Apabila kamu naik di tempat tidurmu, bacalah ayat kursi. Selamanya kamu akan disertai penjaga dari Allah, dan setan tidak akan mendekat kepadamu. Jadi ketika kita mau tidur, ketika sebelum tidur, bacalah ayat kursi dulu. Cukup 1 kali saja. Insya Allah kita selalu dijaga oleh malaikat-malaikat kita dan dijauhkan dari jin dan setan. Hadis tersebut menerangkan bahwa barang siapa sudi membaca ayat kursi, maka baginya ialah penjagaan dari Allah, sehingga setan pun tidak akan mampu mendekati kita selama kita tidur. Tidur kita pun menjadi lebih berkualitas. Tentunya saat tidur kita berkualitas, maka kita akan lebih mudah untuk bangun pagi. Dan setelah itu bacalah kalimat-kalimat tasbih, kalimat tahmid, dan takbir. Diriwayatkan dari Ali bahwa Rasulullah berkata kepadanya dan Fatimah, apabila kalian akan pergi tidur atau apabila kalian berdua telah berbaring, ucapkanlah takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Ucapkan kalimat tasbih subhanallah sebanyak 33 kali. Dan ucapkan kalimat tahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali. Ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah jika ini dilakukan dengan rutin, jika ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, penuh keyakinan bahwa apa yang kita lakukan, doa yang kita panjatkan kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin.
Maka dari itu, tetap perbanyak rasa syukur kita kepada Allah, perbaiki ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama untuk para sahabat-sahabatku semuanya yang mengikuti kajian ini, yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemurahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya, dilancarkan segala bisnisnya, dilariskan dagangannya. Yang bertani mudah-mudahan taninya dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan penghasilan yang maksimal. Mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sampai di sini dan mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata-kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.